zinc apa yang kakak konsumsi ya kak? Kakak yang pertama zinc apa yang kakak konsumsi? Kalau zinc carnosan dari aku sih bunga ya kak, karena zinc carnosan secara teori itu juga bagus kan untuk GERD. Gimana kalau kakak perbaiki evaluasi pola makan kakak kak? Ingat setiap kalian konsumsi suplemen ada hal yang aneh, kakak perbaiki dulu pola makannya. Kemudian tuh kenapa tiap sore menjelang sore, nah ada apa nih di sore-sore gitu, apakah ada yang buat kakak khawatir di sore hari gitu. Dari aku sih mungkin bukan zinc ya kak, kakak evaluasi dulu ya di faktor lain. Kalau kakak udah mantep kayaknya nggak ada tuh faktor yang mempengaruhinya selain zinc, ya sudah, zincnya dilepas dulu, lakukan evaluasi apakah benar karena zinc atau tidak. Dok, anxiety vitaminnya apa? Tadi udah aku jawab belum ya? Rhodiola rosea atau kakak ya? Rhodiola rosea ashwagandha, vitamin anxiety wajib, vitamin B kompleks, vitamin D3K2, magnesium glycinate, probiotik, tambahannya rhodiola rosea ashwagandha. Kalau kakak nggak bisa tidur, pakainya L-tryptophan. L-tryptophan. Dok nanya orang sering pingsan vitaminnya apa? Balik lagi ya kakak, pingsannya karena apa kakak? Pingsan itu banyak ya kak, bahkan masalah psikologis tuh pasiennya juga sering pingsan-pingsan. Kakak, kalau kakak bisa memberikan informasi lebih detail, mungkin jawaban aku juga bisa lebih detail ya kak. Pingsan tuh banyak ya kak, bagaimana regulasi tekanan darahnya, kemudian metabolismenya, berapa gula darahnya, apakah memang ada riwayat pingsan sebelumnya, sarafnya bagaimana gitu ya kakak ya. Bisa juga kekurangan dari kalium juga bisa. Kakak silakan untuk periksa ke dokter dulu ya kakak ya. Nanti kalau kakak tahu jawabannya, dom saya sering pingsan katanya dokter penyakit dalam, saya tuh ada masalah dengan gula darah saya naik turunnya tuh cepat, atau karena dokter saraf saya ternyata tuh ada masalah di bagian saraf, ada penyumbatan atau ada vertigo. Nah itu aku lebih mudah itu kak untuk membantu kakak. Suplemen untuk yang sakit GERD dok, sama sering lapar dan ngantuk. GERD tadi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Cuka apel 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore. Kemudian kakak pertimbangkan untuk konsumsi vitamin D3K2. Kemudian pertimbangkan untuk konsumsi magnesium. Kak ngapar ngantuk, vitamin B kompleks, kakak kekurangan vitamin B kompleks tuh ya kak. Dan probiotik sama enzim. Saya sudah minum Quarto Formula D3 20.000 IU, magnesium, zinc, tapi badan masih sakit-sakit. Oke. Ini pertanyaannya juga harus aku jawab agak rinci ya. Teman-teman, vitamin D3K2 20.000 IU, magnesium, zinc, tapi badan masih sakit-sakit. Yang pertama kakak Burhan, koreksi. Kakak udah konsumsi vitamin D3 20.000-nya berapa lama? Kalau kakak konsumsi vitamin D3 20.000 IU lebih dari 3 bulan, kemudian badan kakak sakit-sakit, kakak langsung periksa kalsium. Jangan-jangan kakak kelebihan dari kalsium, karena tanda-tanda kelebihan dari kalsium itu adalah badannya sakit-sakit. Menurut aku sih enggak ya, tapi jaga-jaga aja ya kak, siapa tahu kakak itu kelebihan kalsium. Aku punya pasien laki-laki juga, usianya 29 tahun, konsumsi vitamin D3 10.000 IU, udah banyak banget, udah bagus banget tuh suplemennya, vitamin D3 masuk, magnesium masuk, zinc masuk, vitamin B kompleks masuk gitu. Tapi pasiennya bilang, saya tuh ngerasa badan saya sakit-sakit terus dok gitu. Terus aku anjurin untuk cek kalsium. Ternyata kalsiumnya ketinggian kak, dia kelebihan kalsium. Nah, sejauh aku praktek dan belajar functional medicine, hampir tidak pernah ditemukan pasien kelebihan kalsium hanya berdasarkan konsumsi vitamin D3K2 magnesium. Kemudian aku saranin, kakak kelebihan kalsium ya, coba kakak periksa tiroid. Ternyata benar, pasiennya hipertiroid. Jadi tuh kalau kakak udah konsumsi D3K2, magnesium, minum kakak bagus, kecil kemungkinan ini bisa membuat kakak keracunan vitamin D3, yaitu kelebihan kalsium. Tapi kalaupun kakak kelebihan kalsium, itu ada sesuatu di tiroid kakak, tapi kakak nggak sadar. Ternyata bener, pasiennya mengalami hipertiroid, di mana dia kelebihan kalsium. Ya, kemudian aku suruh berhenti deh vitamin D3-nya, lanjut K2, lanjut magnesium. Kemudian perbaikan tiroidnya kakak dengan konsumsi benfotiamin. Kadang-kadang itu kita sakit tapi kita nggak sadar. Kakak Burhan itu juga yang aku sarankan ke kakak kalau yakin karena masih badannya sakit-sakit, periksa kalsium. Kalsiumnya normal, cari dari yang lain ya kak.
mungkin kakak masih kekurangan vitamin B kompleks, atau kakak kelebihan dari gula darah tapi kakak belum evaluasi, atau penurunan fungsi ginjal, cari yang lain ya kak. Kemudian suplemen kakak original nggak? NAC regulator jangka panjang aman. NAC regulator itu isinya apa sih kak? Acetylcysteine dan selenium, itu antioksidan. Ingat, selenium itu apa kak gunanya? Ada zinc, selenium, copper. Selenium itu salah satu mineral dalam tubuh kita yang gunanya untuk memproduksi glutathione. Jadi glutathione itu kan antioksidan dalam tubuh kita. Kalau kakak kekurangan selenium, tubuh kakak nggak bisa produksi glutathione. Jadi kalau kakak konsumsi NAC regulator yang isinya selenium sama acetylcysteine, boleh seumur hidup dalam jangka waktu panjang. Nanti endingnya produksi glutathione kakak akan bagus. Kakak Burhan sudah aku jawab, nanti kakak kabarin aku ya. Dok, suplemen untuk kak, aku ada 90-19 plus, so aku jawabnya gimana ya kak? Pokoknya yang nggak aku jawab, aku mohon maaf lahir batin ya kak. Apa tadi? Oh, kakak Burhan, ganti magnesiumnya jadi magnesium malate ya kak. Untuk yang pegal-pegal, selain kakak mempertimbangkan periksa kalsium, kakak ganti ke magnesium malate. Ada 2 ya, aku punyanya magnesium malate dari Nutrico, sama si Vitamatic. Kakak pilih yang mana, terserah kakak. Ini tablet, ini kapsul. Udah 2 tahun konsumsi vitamin D 30.000 kompleks, badan pegal-pegal setelah di ronsen kesan spondylosis cervicalis. Kakak The Smart itu kompleks ya kak. Aku tuh kurang suka ya kak magnesium kompleks, karena itu dosisnya tuh kurang. Kakak minum vitamin D3 30.000 IU, magnesium kakak nggak nampol, badan kakak pegal-pegal setelah di ronsen spondylosis cervicalis. Kakak spondylosis cervicalis ini bukan dari konsumsi vitamin D3-nya. Memang tuh ada kondisi degeneratif pada si cervical kakak. Jadi tuh dia kayak mengalami apa ya, pengeroposan kali bahasa Indonesianya ya kak ya. Pengeroposan, penekanan, akhirnya menimbulkan nyeri gitu. Kalau dari aku sih vitamin D3K2-nya membantu. Tapi magnesiumnya kakak sesuaikan dengan kondisi kakak. Kenapa aku tidak ada magnesium kompleks di etalase aku? Karena aku kurang suka. Magnesium kompleks tuh memang dalam satu kemasan kalian akan mendapatkan banyak magnesium, tapi dosisnya kurang kak. Kalau kakak spondylosis cervicalis, dari aku silakan pertimbangkan magnesiumnya pure di glycinate atau di malate. Kakak bisa mengkombinasikan yang malate sama magnesium glycinate. Terus kakak pertimbangkan untuk konsumsi manganese di 2 kapsul per hari, dan vitamin B2 di 4 kapsul per hari, 400 mg. Sedianya aku punya itu 100 mg, jadi 4 kapsul per hari, dan manganese 2 kapsul per hari. Ingat ya, tips dan triknya, ketika kalian sudah konsumsi vitamin D3 tapi badannya makin gak enak, hati-hati, ini ada yang salah. Mungkin kelebihan kalsium tapi gak sadar. Kalau kelebihan kalsium benar, kakak cek tiroid kakak, itu dulu yang kakak perhatikan. Atau kalau kalsium kakak itu normal tapi kakak masih sakit badannya, ganti magnesiumnya jadi magnesium malate. Atau magnesiumnya udah bener tapi masih sakit badannya, kalsiumnya juga nggak tinggi, berarti kakak kurang yang lain. Kakak kurang manganese, kakak kurang omega 3 fish oil yang dapat menurunkan peradangan, atau kakak kurang makanan, pola makannya tuh masih nggak oke. Kakak konsumsi vitamin D3 bagus, tapi kakak masih maksa junk food, ultra processed food. Ini sumber peradangan ya kak, jadi peradangan kakak ya tetap aja masuk terus, akhirnya vitamin D3 nya tidak efektif gitu ya kakak. Tapi dari aku, spondylosis cervicalis bukan karena vitamin D3-nya, tapi vitamin D3 yang kakak konsumsi ini belum bisa memperbaiki kondisi spondylosis cervicalisnya. Pertimbangkan kenapa dia tidak bisa. Pola makannya diperbaiki ya kak. Dom, probiotik Leutri kok nggak ada? Oh kakak, mohon maaf ya, abis. Kakak mohon maaf ya, probiotik Leutri yang aku rekomendasikan untuk teman-teman autoimun lagi abis. Minum Natosera barengan magnesium bisa kak Dom. Natosera itu efektifnya sebelum makan, magnesium itu efektifnya sesudah makan kakak. Gimana ya kakak ya? mereka memang nggak ketemu sih kak ya. Dom, kalau liposomal vitamin C lebih liposomal vitamin C lebih aman dalam hal ini kakak, dalam hal buat lambung, karena dia liposomal kan, dia tuh nggak iritatif langsung ke lambung.
Untuk ginjal dia juga lebih aman karena dia di produknya tuh di lemak. Lebih aman tapi bukan berarti aman 100% ya Kak, karena pada dasarnya kalau penurunan fungsi ginjal itu kita nggak disarankan untuk konsumsi vitamin C. Domi, kalau gastritis bisa diagnosis sendiri Kak? Kakak gastritis itu tegak diagnosisnya setelah kakak dilakukan endoskopi. Diteropong tuh, di endoskopi kakak, oh kata dokter SPPD-nya, iya bener nih kamu gastritis, baru gastritis itu bisa tegak. Tapi secara keilmuan, kita bisa menegakkan diagnosis tercurigai gastritis dengan mendengarkan keluhan pasien, dengan pemeriksaan fisik gitu ya Kak. Kak, buat ibu yang 53, magnesiumnya yang mana? Glycinate nak, boleh pakai magnesium glycinate. Aku jelasin dulu magnesium ya Kak. Magnesium itu di etalase Domi Klinik ada 2. Kakak, kalau kakak sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali sedikit pun, kakak cakep, sehat walafiat, kaya raya, hidup bahagia, nggak ada keluhan, kakak hanya konsumsi magnesium hanya untuk menjaga imunitas kakak, antara 2 ini pilihannya. Magnesium dari Deal yang 500 mg sama Naturbel. Perbedaannya apa Kak? Naturbel ini dia bukan dibuat ya, kok nggak keren ya kalimatnya. Dia itu didesain, dia larut dalam air, tapi dia didesain larut dalam lemak. Jadi dia penyerapannya tuh lebih cepat daripada si Deal. Tapi ada 2 pasien aku yang nggak nyaman konsumsi magnesium Naturbel. Yang Deal sejauh ini teman-teman gastritis tuh nggak ada yang mengeluh konsumsi ini. Karena dia sifatnya vegetarian. Vegetarian tuh nggak ada alergen ya Kak. Jadi itu ini lebih aman kalau secara keamanan, tapi penyerapannya lebih bagus. Kalau kakak di sini sehat walafiat, tapi zaman dulunya punya riwayat gastritis, pakainya yang ini. Tapi kalau kakak memang sehat walafiat nggak ada masalah, aku sih rekomendasiin itu Naturbel ya Kak, karena penyerapannya lebih bagus. Dikonsumsi 1 kapsul sebelum tidur untuk yang sehat walafiat, nggak ada masalah. Kemudian ada di dalam etalase aku tuh ada 2 ya Kak, magnesium Deal yang biasa sama tulisan maksimum strength. Bedanya apa Kak? Dia merek-mereknya sama-sama ya, hijau-hijauan putih-putih, tapi ini ada magnesium strength, ini nggak ada. Perbedaannya adalah kalau maksimum strength ini untuk teman-teman yang memang ada kondisi kekurangan magnesium. Tapi kalau yang nggak ada tulisannya, ini memang untuk sehat walafiat. Dom, sama-sama 500 mg, bedanya apa? Tenang nak, dibaca serving size-nya. Ingat, setiap kita beli produk dibaca serving size-nya. Memang sama-sama mengandung 500 mg. Tapi yang untuk menjaga imunitas, ini 500 mg-nya setara dengan 1 kapsul. Dan persen daily value-nya hanya 21%. Jadi dia tidak pure as glycinate. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk yang pengen menyembuhkan sesuatu kondisi penyakit, hanya untuk imunitas. Tapi kalau yang maksimum strength, ini dia 500 mg-nya 100% pure as glycinate. Jadi bisa digunakan untuk teman-teman yang ada keluhan. Magnesium itu ada banyak banget. Magnesium glycinate adalah magnesium yang penyerapannya paling bagus di dunia ini ya Kak. Ingat, sebagus-bagusnya magnesium hanya mampu kita serap hanya 80%. Jadi kalau kakak, walaupun kakak bagus banget badannya, Om Aderai sekalipun, kalau minum magnesium hanya mampu menyerap 80%. Semakin nggak oke badan kakak, semakin pola makan kakak nggak bagus, kemampuan tubuh kakak menyerap suplemen magnesium itu semakin rendah. Jadi tuh aku pernah ngasih magnesium ke pasien aku, kok kayaknya tuh udah pasiennya berat badannya 100 kilo ya Kak. Berat badannya 100 kilo, kemudian pasiennya diabetes, hipertensi juga gitu. Jadi aku kasih magnesium di 1500 mg. Karena aku yakin ini kayaknya nggak bisa terserap dengan baik nih gitu. Jadi sebenarnya tuh dosis magnesium tuh bisa dinaikkan hingga 2000 mg tergantung dengan kondisi pasiennya. Tapi itu cuma dokter yang boleh ya Kak. Kalau kakak mah pakai dosis aman aja. Dosis aman magnesium itu 320 sampai 500 mg. Semakin gemoy kakak, kebutuhan magnesium kakak semakin tinggi. Semakin ringan kakak, semakin ya bisa kecil lah Kak di 320. Jadi tuh untuk kakak yang di atas 60 kilo, pakainya magnesium maksimum strength. Makasih kakak ngopi dulu ya. Magnesium maksimum strength itu di 3 kapsul per hari. Cara konsumsinya 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur untuk yang 60 kilo. Kemudian untuk kakak yang berat badannya di 50-an kilo, kakak pakai Dr. Best dengan dosis 400 mg. 400 mg setara dengan 4 tablet. Cara konsumsinya 2 tablet sesudah makan sore, 2 tablet 1 jam sebelum tidur. Kalau kakak 30-an kilo, 40-an 5 kilo, kakak konsumsinya dari Solaray di 4 kapsul per hari.
2 kapsul sesudah makan sore, 2 kapsul sebelum tidur. Udah inget ya kak, semakin kurus pakai Solaray. Di tengah-tengah 50-an kilo kayak aku pakainya Dr. Best. Di 60-an kilo kak, kalau 75 kilo berarti pakai yang ini kakak, di maksimum strength. Nah, jangan lupa selalu baca serving size produknya. Magnesium glycinate adalah magnesium yang bagus untuk kondisi kelebihan berat badan, obesitas, penurunan fungsi ginjal, kanker, autoimun, dan menjaga imunitas. Itu pakainya magnesium glycinate. Udah dicatat kak? Disesuaikan kondisinya apa? Nah, Ibu Ratna, vitamin D3 saat ini aku cuma ada yang kapsul karena yang soft gelnya habis dari merek Future Biotic yang kapsul. Perbedaan antara yang soft gel sama yang kapsul apa untuk vitamin D3? Kalau yang soft gel itu penyerapannya lebih baik daripada yang kapsul. Cuman yang soft gel ini mengandung tree nuts atau golongan kacang. Kalau misalnya kalian itu ada masalah alergi kacang, jangan pakai suplemen vitamin D3 yang bentuknya soft gel. Nanti nggak nyaman perutnya karena ada alergi kacang. Pakainya yang vegetarian, yang kapsul. Kalau nggak ada masalah dengan alergi kacang, gas kak, pakai yang soft gel penyerapannya lebih oke. Udah paham ya ibu ya? Ibu bisa aku nggak tahu etalase berapa, ibu cari aja yang gambarnya begini ya bu. Ini vitamin D3 10.000 IU dari Future Biotic. Kemudian daripada itu, magnesium yang paling bagus untuk mencegah terjadinya batu ginjal adalah kakak Fine ini lagu aku jelasin ya. Untuk magnesium, untuk mencegah ginjal, batu ginjal, magnesium sitrat. Kondisi batu ginjal sama kondisi sebelit, susah BAB, pakainya magnesium sitrat. Magnesium sitrat itu sifatnya asam ya kak, nggak boleh dikonsumsi untuk yang nyeri ulu hati. Tapi kalau kakak ada masalah batu ginjal, boleh pakai magnesium sitrat. Asam urat pakai magnesium sitrat, tapi nggak boleh untuk teman-teman yang nyeri ulu hati, nggak boleh, nanti perutnya perih nggak boleh, pakainya magnesium sitrat yang ini ya kak. Sembelit dong, saya sembelit udah susah banget BAB, magnesium sitrat 3 kapsul per hari. Untuk teman asam urat, magnesium sitrat, jangan lupa. Untuk teman-teman yang masalah dengan jantung dan sekitarnya, magnesium untuk lambung pakai magnesium yang ini kak. Untuk yang gastritis hanya boleh pakai magnesium DIL yang 1 kapsul sebelum tidur. Tapi kalau GERD boleh pakai magnesium terapi. Kalau GERD boleh pakai magnesium terapi sesuai dengan teori berat badan. Tapi kalau gastritis, sensitif banget karena gadis baru puber, jadi konsumsinya hanya magnesium DIL ini aja. Ini yang paling aman sejauh ini untuk gastritis ya kak, 1 kapsul sebelum tidur. Tapi kalau GERD, radang lambung, batu empedu, boleh pakai yang dosis terapi. Tapi kalau gastritis, pakainya yang untuk imunitas aja dengan dosis yang lebih ringan. Oke kak, aman, cakep. Magnesium taurat, kata kakak Kang Asri, magnesium taurat adalah magnesium yang paling bagus untuk jantung dan sekitarnya. Kakak ada gagal jantung, kakak ada serangan jantung, kakak ada hipertensi, irama jantung yang nggak teratur, kakak pakainya berdebar-debar, kakak pakainya magnesium taurat di 3 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan pagi, siang, sama sore. Magnesium taurat, jangan lupa nak ya. Ya. Kemudian magnesium malate. Magnesium malate adalah magnesium yang aku anjurkan untuk teman-teman yang ada masalah dengan kontraksi otot. Teman-teman yang olahragawan, teman-teman Pak TNI, Pak Polisi, setiap hari menggunakan ototnya, pakai atletis, pakai magnesium malate. Kakak yang hobi nge-gym, badannya suka pegel-pegel karena restingnya kurang. Kemudian kakak yang ibu rumah tangga, yang kerjanya berat, pakai magnesium malate. Magnesium malate itu untuk produksi energi dan untuk relaksasi otot. Dikonsumsi 1 kapsul sesudah makan pagi, siang, sama sore. Khususon untuk malate tidak boleh dikonsumsi malam hari, karena dia sifatnya untuk ngebooster energi. Kalau kakak konsumsi di malam hari, kakak nggak bisa tidur nanti nak. Jadi konsumsinya di pagi, siang, sama sore ya kak. Khusus untuk magnesium malate. Magnesium lain, magnesium L-threonate aku lagi habis, tapi magnesium yang kerjanya di sistem saraf otak itu magnesium threonate tapi lagi habis. Begitulah teman-teman untuk magnesiumnya. Dom vitamin D3 yang ada MCT-nya aku nggak punya kak. Magnesium untuk GERD, magnesium glycinate. Untuk pencernaan, magnesium glycinate. Kakak tadi kakak Tata, aku baca berapa kali, kakak masih di sini nggak kata Tata yang bertanya dom enzim efek sampingnya apa?
Dok, saran merek D3 10.000 IU Future Beauty. Kakak aku nggak pakai Bronson ya. Bronson itu di hampir berbagai negara tuh sudah ada ya yang menggelapkan Bronson gitu ya kak. Jadi aku khawatir. Jadi aku nggak pakai Bronson, aku pakai Future Biotic. Itu juga brand besar ya kak. Future Biotic itu satu jalur laboratorium sama Bronson. Malam dok, 5 suplemen rekomendasi untuk usia 40 tahun ke atas ada di etalase kan dok, terima kasih. 5 suplemen rekomendasi. Kakak Azahwan ini dalam rangka ingin menjaga imunitas atau kakak lagi bertanya tentang kondisi sesuatu nih kakak Azahwan ya? Kakak Azahwan maksudnya apa nih? 5 formula tak? Vitamin D3K2, magnesium, zinc, sama probiotik tak kakak Azahwan? Ada di etalase, tapi aku nggak tahu etalase berapa kakak Azahwan. Mau izin dicari sendiri ya kak. Dok, suplementasi untuk SLE beserta dosisnya atau buatkan paket di etalase. Udah kakak Aprilia, aku buatkan paket 5 formula. Untuk teman-teman yang kanker, autoimun, apapun diagnosisnya, SLE di autoimun ya termasuk, itu pakai 5 formula. 5 formula itu repacking ya kak, punten ya. Nanti kalau kakak beli 5 formula, atau kalau datangnya bukan botol asli mah ya memang begitu ya, repacking itu. Karena dia satu paket terdiri dari vitamin D3, itu kakak bakal dapat di 60 soft gel. Karena dari aku, kanker autoimun tuh minimal di 2 soft gel. Kemudian kakak akan dapat zinc. Zincnya yang ini kakak, zinc selenium 1 kapsul per hari. Kakak akan dapat zincnya 30 karena dosis zinc itu hanya 50 mg. Nanti kakak kalau beli 5 formula paket itu, kakak akan dapat magnesium. Magnesiumnya kakak bakal dapat magnesium glycinate. Untuk di 5 formula, magnesium glycinate-nya kakak akan dapat 90 karena dari 60 karena dari aku tuh minimal harus masuk di 2 kapsul untuk kondisi autoimun sama si kondisi apa tadi kak? Si kanker. Kemudian probiotiknya kakak akan dapat 2 pilihan. Probiotiknya antara probiotik Lactobacillus reuteri atau probiotik yang naturbel. Kalau yang khusus spesifik untuk SLE, aku sih kakak lebih pilih yang ini ya kak. Ini oke untuk teman-teman yang autoimun. Tapi kalau ini terlalu mahal, kakak boleh berpindah hati ke probiotik naturbel. 1 kapsul segera setelah makan pagi, 1 kapsul sebelum tidur. Itu adalah 5 formula yang aku